Silakan melakukan presensi terlebih dahulu. Pak tunggu sampai jam 13:05 ya. Cek 1, 2, 3. Pak Abdu, suara saya terdengar, Pak? Jelas Pak, jelas. Bisa kita mulai, Pak? Boleh, Iya, boleh, boleh. Ya, siap. kita mulai ya. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kita kuliah perdana di minggu kedua perkuliahan. Hari ini kita eh, kembali di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile ya. Untuk semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Baik, seperti yang Pak Habib sampaikan sebelumnya, khusus semester ini mata kuliah pengembangan aplikasi mobile akan ada dua yang mengajar. Pertama adalah Pak Habib, yang kedua adalah Pak Abdu ya. Pak Abdu adalah praktisi yang berprofesi sebagai mobile engineer. Kemudian di sini Pak Habib dan Pak Abdu berhasil apa namanya match gitu ya. Kalau match itu di platform praktisi mengajar. Jadi karena match di sini Pak Abdu terpilih sebagai dosen yang akan mengajar di ITERA khususnya di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Baik, sebelum Pak Habib jelaskan lebih lanjut, jadi kita satu semester ini akan menggunakan GCR ya, Google Classroom. Ini adalah platform apa namanya dokumentasi kita untuk pengajaran. Semuanya ada di sini. Kemudian selain GCR kita juga menggunakan yang namanya Discord ya. Discord nanti semisal kita mau ada perubahan jadwal dan sebagainya, Pak tunjukkan dulu Discord-nya. Silakan silakan bagi mahasiswa yang belum join Discord, itu boleh ya join Discord. Di sini Pak Habib sudah buatkan Discord untuk pengembangan aplikasi mobile. Nanti yang mau tanya terkait pengembangan
nanti kita sesuaikan channel-channelnya ya. Pak Habib juga nggak hanya Discord PAM, tapi di sini juga ada pemrograman web dan ASD ya, analisis struktur data. Oke, ini dua platformnya. Yang pertama kita pakai GCR, kedua kita pakai Discord untuk media komunikasi. Kemudian apalagi kira-kira? Kita fokus dulu ke GCR dulu ya. Nah, ini ke GCR. Sebelum perkuliahan, Pak Habib akan mengingatkan di sini ada yang namanya kontrak kuliah ya. Pak Habib bacakan dulu kontrak kuliah di sini. Kontrak kuliah ini khusus untuk semester ini, di mana mata kuliah pengembangan aplikasi mobile ini akan mempelajari konsep dan teori dalam mengembangkan aplikasi berbasis mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin ya. Jadi Pak Habib juga sudah diskusi dengan Pak Abdu untuk akhirnya memilih Kotlin untuk semester ini sebagai materi pengembangan aplikasi mobile yang utama ya. Kemudian beberapa hal yang akan dipelajari juga diantaranya nanti fundamental dulu di Kotlin. Kalian mengerti apa itu variabel, tipe data, pengendalian alur program, kemudian paradigma pemrograman dengan fungsional seperti apa gitu ya. Kemudian ada Android fundamental, nanti akan menggunakan beberapa library, kemudian mendesain antarmuka, pengelola sumber daya, dan seterusnya ya. Kemudian mata kuliah ini juga akan memberikan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi mobile secara berkelompok ya. Karena Pak Habib lihat tadi di Siakat hanya 31 orang ya. Mungkin kelompoknya juga akan lebih sedikit, paling banyak mungkin 3 ya. 3 orang. Kemudian capaian pembelajarannya di sini ada 3 ya, 3 di mana nanti akan akan dicapai setelah setiap kali selesai belajar. Yang pertama adalah mampu menguraikan konsep dasar pemrograman Kotlin. Jadi kalau harapannya kalau sudah mengambil mata kuliah ini sudah mengerti pemrograman Kotlin ya, minimal di level dasar. Kemudian mahasiswa mampu mengkombinasikan penggunaan elemen-elemen pada konsep dasar Android ya, atau Android fundamental, seperti bagaimana membuat UI, membuat navigasi, menggunakan library ya, melakukan debugging, dan testing dari aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah kalian juga diharapkan mampu mengimplementasikan konsep pengembangan ya, pengembangan aplikasi mobile tadi melalui proyek. Jadi ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan, yang disusun oleh Pak Habib dan Pak Abdu. Yang pertama adalah paham terkait fundamental Kotlin, yang kedua adalah paham terkait fundamental Android sendiri ya. Baru nanti bagaimana kalian mengkombinasikan konsep maupun teori dari keduanya sehingga bisa menghasilkan aplikasi mobile gitu ya. Indikatornya di sini ada 5, di mana nanti kalian mampu mengimplementasikan konsep pemrograman Kotlin, kemudian kalian juga diharapkan mampu mengimplementasikan konsep dasar dari Android ya, bukan pemrograman Android, harusnya Android aja ya. Kemudian nanti setelah setengah semester kita belajar terkait Kotlin dan Android, kita ada kelas proyek pengembangan aplikasi mobile ya, di mana nanti ada 3 presentasi di sini sebelum kita presentasi akhir. Yang pertama adalah presentasi terkait ide proyek pengembangan, kemudian nanti ada mendemonstrasikan juga hasil awal. Hasil awal itu berupa desain ya, desain prototipe, berupa mungkin low fidelity atau high fidelity dari desain. Kemudian baru nanti kita mendemonstrasikan hasil akhir proyek pengembangan aplikasi mobile yang berupa prototipe ya, prototipe mungkin berupa APK ya, APK dari aplikasi kalian. Kemudian strategi pembelajaran sudah Pak sampaikan di awal, ini adalah mata kuliah yang berbasis proyek atau project based learning ya, PJBL singkatannya.
Kemudian di mata kuliah ini ada 2 hal yang terkait tugas. Yang pertama adalah tugas proyek, ini sifatnya berkelompok. Kemudian ada tugas individu. Nah, ini tugas individu mungkin nanti akan dibantu atau diberikan oleh Pak Abdu ya, tugas individu. Kemudian karena sudah aturannya mata kuliah kita berbasis proyek tadi, yang mana salah satu ciri khasnya adalah proyek pengembangan itu memiliki bobot penilaian 50%. Jadi nanti pastikan berkelompok dengan teman-teman terbaiknya, gitu kan. Kemudian ini menentukan 50% dari penilaian. Kemudian UTS nilainya 25%, itu dilakukan di minggu ke-8. Kemudian tugas individu juga punya bobot yang besar 15%. Jadi pastikan kalian mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan ya hilang 15% ya. Kira-kira seperti itu sederhananya. Kemudian Pak Habib tambahkan karena ini mata kuliah pilihan, Pak Habib tambahkan 10% untuk kehadiran. Jadi Pak Habib akan menghitung berdasarkan presensi di Siakat ya. Kalau di Siakat nggak ada ya sudah. Berarti kan Pak Habib tinggal kalau misalnya 60% ya udah 60% ya. Kemudian kategori penilaian di sini untuk dapat nilai A, nilai akhirnya harus di atas 80 atau minimal 80 ya. Kemudian untuk nilai AB nilainya 75 sampai 79 di sini. Range-nya nggak bakal berubah pasti seperti ini ya. Kemudian untuk nilai B 70 sampai 74 dan BC 65 sampai 69. Kemudian C 60 sampai 64 ya. Kemudian sisanya tidak lulus ya, tidak lulus di mata kuliah. Kemudian ini rencana pertemuan kita. Hari ini kita masuk ke pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 ini membahas terkait Kotlin fundamental, di mana nanti kita akan berbicara terkait apa itu variabel, tipe data ya, control flow, kemudian konsep yang berorientasi objek, kemudian yang berorientasi fungsi ya, atau berbasis fungsi. Baru nanti di pertemuan kedua kita membahas terkait Android fundamental sampai Android dasar, Android intermediate ya, intermediate seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-8 seperti biasa ada UTS, nanti ada ujiannya. Kemudian di minggu 9 sampai minggu 15 ada proyek pengembangan aplikasi mobile. Nanti kuliahnya mungkin nggak lagi materi, tapi kuliahnya berbentuk asistensi ya. Nanti ada asistensi, kemudian minggu depannya baru presentasi. Presentasi nanti ada Pak Abdu, mudah-mudahan masih bisa join ya. Gitu. Presentasi dan nanti akan dinilai. Baru nanti di akhir bukan UAS tapi presentasi akhir ya. Presentasi akhir dari proyek pengembangan aplikasi mobile. Kemudian ini paling penting tata tertib. Nanti kehadiran dosen 100%, ini baik Pak Habib dan Pak Abdu 100%, kemudian jika berhalangan nanti akan diganti ya harinya. Kemudian mahasiswa tidak boleh terlambat dan hadir di kelas lebih dari 15 menit ya. Jadi pastikan tepat waktu. Kemudian di sini dosen wajib menghidupkan kamera. Nah, ini juga kalian silahkan menghidupkan kamera. Tapi kadang-kadang mahasiswa alasannya apa? Internetnya nggak ada, Pak. Atau internetnya nggak stabil. Ya sudah, kalau pointing ini silakan yang mau menghidupkan kamera, silakan yang nggak apa-apa ya. Kemudian dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati oleh mahasiswa. Nah, ini nanti mungkin kalau ada pergantian jadwal ya, misal Pak Abdu berhalangan atau Pak Habib berhalangan, akhirnya nanti dijadwal ulang gitu kan. Kemudian mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila memenuhi minimum 80% ya dari total pertemuan. Kecuali ada surat keterangan ketidakhadiran dari pihak yang berkompeten. Siapa itu yang berkompeten? Misalnya ada lomba gitu kan, jurusan
apa namanya, menugaskan kalian. Nah, itu boleh ya, di-spend itu boleh, ya. Kemudian dosen memberikan contoh, dengan berpakaian rapi dan sopan, ya. Nah, itu penting, jadi, Pak Habib juga pakai baju yang rapih ya dan sopan dan, ini khususnya untuk yang luring ya. Tapi yang sekarang harusnya kalian juga punya adab ya. Jangan nanti belum mandi atau baru bangun tidur gitu langsung kuliah gitu kan, nggak pakai cuci muka, nggak pakai apa lagi, langsung main kuliah-kuliah aja gitu ya. Nah, kita juga harus punya adab, bagaimana berkuliah agar ilmu yang disampaikan oleh dosen itu bisa bisa masuk ya, seperti itu. Kemudian dosen akan memberikan nilai yang adil, sesuai dengan bobot penilaian tadi yang kita sepakati di awal. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas besar dan UAS. Nah, ini kita mungkin tugas besar aja ya. UASnya nanti penggantinya adalah tugas proyek tadi ya. Kemudian dosen, langsung memberikan nilai nol untuk nilai ujian tersebut jika diketahui mencontek atau kerjasama. Nah, ini banyak sekali ya, Pak Habib lihat, walaupun di kelas ada 100 orang pun pasti Pak Habib periksa tugasnya, banyak sekali yang mengumpulkan, namanya dia, yang mengumpulkan tapi nama filenya nama orang lain, kerjaan di dalamnya nama orang lain gitu kan. Atau mengumpulkan link GitHub ketika dilihat GitHub-nya bukan username dia gitu kan. Dan seterusnya. Ini banyak kejadian ya. Jadi, Pak Aib akan langsung kasih nilai nol aja lah ya. Nanti silakan ditanyakan, "Pak, kenapa saya dapat nilai nol?" Itu boleh, ya. Kemudian untuk, sifat ujian tutup buku dan mahasiswa dilarang mencontek atau kerjasama. Nah, Pak Aib punya rencana UTS mungkin kita buat, mini aplikasi ya, dalam pengerjaannya mungkin 3 hari, mungkin boleh dibawa pulang ya nanti ya, dan, boleh diskusi dengan teman tapi nggak boleh contekan ya. Tapi kalau misalnya dia ujiannya nanti Pak Habib desain, sebagai, apa namanya, ujian esai atau pilihan ganda tentu tutup buku ya, seperti itu. Kemudian, protes nilai dilayani paling lama 2 hari setelah nilai keluar. Nah ini Pak Habib belum pernah kejadian salah ngasih nilai ke mahasiswa, karena Pak Habib pakai rumus ya, walaupun mengisinya disiakat, Pak Habib tetap pakai rumus VLOOKUP untuk membuktikan, yang Pak Habib masukkan itu sesuai dengan yang Pak Habib umumkan. Jadi jangan sampai, salah apa namanya, Pak Habib belum pernah, tapi, ada beberapa case di mana nanti mahasiswa itu, apa namanya, harusnya punya nilai karena dia salah mengisikan, identitas diri, misalnya NIM-nya salah ya, NIM itu kan jadi apa namanya, key dalam mencocokkan nilai. Nah, biasanya dia salah ngasih identitas sehingga, nilainya nol. Nilainya nol. Nah, ini paling lama 2 hari setelah Pak Habib umumkan nilai sekian, nah itu silakan cepat-cepat untuk melakukan sanggah jika, apa namanya, Pak Habib keliru. Tapi sanggah itu dalam artian seperti ini, sanggah itu, misal ada yang nilainya nol, nah itu boleh sanggah. Tapi kalau nilainya sudah ada 60, nah itu berarti sudah Pak Habib koreksi. Jangan disanggah ya. Berarti kan kalian nggak percaya Pak Habib koreksi. Tapi kalau nilainya nol, nah itu silakan dibuktikan apakah Pak Habib yang keliru tidak melihat apa namanya, file yang kalian kumpulkan atau tadi yang di atas case-nya, kalian ketahuan mencontek gitu ya, makanya dapat nilai nol. Nah, itu diperbolehkan untuk sanggah ya, khususnya yang dapat nilai nol. Kemudian, mahasiswa dapat membuktikan hasil, penilaian ujian jika dirasa nilai akhir mata kuliahnya dan jawabannya tidak sesuai. Nah, ini yang khusus untuk kalau kita ujiannya sifatnya esai atau, pilihan ganda ya. Oke, kemudian ini referensinya, referensi yang akan kita pelajari ini Android 13, kemudian ada, course Android-nya, kemudian, eee, ini dari decoding ya Pak Abdi ya? Iya, betul. Android Learning. Android Learning Pad dari decoding, kemudian nanti ada dokumentasi juga dari Kotlin dan Kotlin by JetBrains juga ada, dan, yang terakhir Android Studio. Oke, ini mahasiswa yang terpilih nanti silahkan tanda tangan. Ini ada Pak Habib random aja, ada Imam Windarko ya. Nanti silahkan komen di sini kontrak kuliah ya.
kamu kasih aja PDF yang sudah ditandatangani di sini, linknya nanti Pak Habib akan tanda tangani setelah kamu tanda tangani ya. Kira-kira itu dari kontrak kuliah, ada pertanyaan sampai sini terkait kontrak kuliah? Nggak ada pertanyaan. Oh, gimana nih? Nggak ada pertanyaan. Gimana tanda tangannya, Pak? Saya imamnya. Hah? Tanda tangannya gimana tadi? Nah, ini nanti kamu tanda tangan, nih, ya kan? Di akhir kan tanda tangan ini digital ya, digital. Kemudian nanti masuk ke dalam classwork, pilih kontrak kuliah. Di sini dilampirkan aja drive-nya, misalnya ini ya, misalnya contoh. Nah, ini Pak filenya gitu kan. Gitu kan. Nah, nanti Pak Habib akan download filenya, pastikan bisa di-download, kemudian Pak Habib akan tanda tangan ya. Di bagian sini Pak Habib ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, itu tadi. Kemudian Pak Habib akan jelaskan juga di sini terkait berita acara ya. Berita acara. Kalau rencana pembelajaran semester pasti sama dengan kontrak kuliah, silahkan dilihat aja. Di sini nanti Pak Habib akan buat namanya tanda tangan. Di sini berarti imam lagi ya tadi ya. Saya lagi, Pak. Ya, nanti kamu Pak Habib tulis ya namanya di sini. Jangan lupa nanti tanda tangan juga ya. Nanti di sini nama Pak Abdu, di sini nama Pak Habib ya. Kemudian nanti kita akan dokumentasikan bukti perkuliahan. Ini sebagai laporan Pak Habib ke jurusan ya. Seperti ini nanti ada tanda tangan Korprodi dan GKMP, Gugus Kendali Mutu Prodi ya. Seperti itu, kemudian ini nanti bisa diedit langsung ya di sini ya. Diedit langsung. Jadi kita langsung bisa ngedit di sini ya. Nanti Pak Habib akan berikan QR code-nya di sini kan namanya. Ya, TTD-nya nanti diganti. Oke, kemudian kita masuk ke mana nih? Nggak bisa ganti ini. Coba refresh. Ya. Oke, kemudian tadi link Discord ya, jangan lupa. Nanti mesti nanya, Pak, gimana cara join Discord-nya gitu kan. Ya daftar dulu Discord-nya ya. Daftar dulu Discord-nya, pastiin namanya yang terbaca ya, jangan sampai nanti fotonya gambar kucing. Ini kan Pak banyak nih yang fotonya gambar kucing. Pastiin seperti ini nih, Dodi, Rifai gitu ya. Kemudian ini kan ini untuk membantu Pak Abdu juga mengenali kalian ya. Mengenali kalian. Jadi kalau namanya nggak jelas, name-nya nggak jelas, ya itu tadi. Akhirnya nanti kita kan banyak komunikasi juga nanti di sini. Jadi pastiin namanya juga dibuat dengan baik ya. Ya, dengan baik, dengan benar dan baik. Di Discord-nya ya. Oh, ini Pak Habib nggak share window. Oke, itu jadi Pak Habib kenalin di sini ada Pak Abdu. Pak Abdu akan mengajar sampai pertemuan 7 ya. Pertemuan 7, kemudian nanti Pak Abdu juga mungkin akan bantu kita untuk mereview hasil proyek kalian ya. Jadi proyek nanti akan ada asistensinya. Pak Habib kenalkan juga asistennya di sini. Ada asisten praktikum. Lupa Pak Habib kan asisten praktikum. Asisten praktikum di sini ada Bilhak ya. Bilhak ada di sini join Bilhak. Ada Hadir, Pak. Komarudin. Ada Komarudin ya. Jadi nanti Bilhak dan Komarudin yang akan bantu kalian bagaimana nanti di setelah apa namanya setengah semester mengembangkan tadi. Jadi sifatnya nanti melakukan filter juga terhadap ide-ide yang kurang apa namanya kurang bagus ya, agar nanti bisa diarahkan untuk mengerjakan sesuatu yang punya nilai gitu ya. Jadi di sini ada Bilhak dan Komar ya, yang bantu Pak Habib dan Pak Abdu sebagai asisten praktikum. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa? Ada? Kalau nggak ada, mungkin Pak Habib serahkan ke Pak Abdu untuk dimulai kuliahnya. Boleh, silakan Pak Abdu. Oke, terima kasih Pak Habib. Berarti untuk yang slide mungkin setelah setiap sesi saya upload ke Classroom tadi ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh setelah atau sebelum juga boleh, biar mahasiswa
mungkin bisa belajar dulu gitu kan. Oke. Walaupun nggak dibaca gitu kan. Oke, siap. Terima kasih Pak Habib. Ini berarti kita sampai 2.30, benar? Ya, sampai 2.30 ya, Pak ya. Oke. Sam- Siap. sampai sampai jam 3 juga nggak apa-apa sih, Pak. Sebenarnya. Kalau kita lewat-lewat dikit nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya, teman-teman. Mungkin sebelum saya share, sebelum kita mulai, saya mau share dulu ya. Ada satu video. Udah muncul belum? Udah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini video terkait Kotlin ya. But there is one more thing. One thing we think would be an incredible compliment Suaranya kedengeran ya? to the story. Terdengar, Pak. And it is one thing Terdengar, Pak. our team has never done for developers. We have never added a new programming language to Android. And today, we're making Kotlin an officially supported language in Android. Kotlin is what our developer community has already asked for. It makes developers so much more productive. It is fully Android runtime compatible. It is totally interoperable with your existing code. It has fabulous IDE support, and it's mature and production ready from day one. We are also announcing our plans to partner with JetBrains, creating a foundation for Kotlin. Oke, itu awalan ya, awalan dari Kotlin ya, yang akan kita bahas hari ini di sesi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk sekarang saya mulai dulu ya. Oke. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, Kotlin fundamental ya. Kotlin fundamental, saya Muhammad Abdul Rahman, biasa dipanggil Abdu ya. Terserah bisa panggil Pak Abdu atau Mas Abdu. Jujur saya masih 20-an, sama kayak kalian ya. Umurnya masih 20-an. Saya lead mobile application developer di PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Nah, ini sedikit profil tentang saya ya. Buma itu atau Bukit Makmur itu adalah perusahaan mining, kontraktor mining batu bara. Nah, ini ada di Indonesia dan di Australia. Dan saya biasa itu menjadi mentor atau instructor. Saya juga sebagai freelance ya. Jadi semua project itu saya ambil, entah itu mobile atau web development, nah itu saya ambil biasanya. Terus kemudian saya juga bisa full stack programming. Jadi full stack ini sini maksudnya bisa back end, front end web, front end mobile dan lain sebagainya ya. Dan beberapa tentang infrastruktur juga. Dan di sini mungkin untuk bahasa-bahasa pemrograman mobile ya, ada Dart. Dart ini untuk Flutter ya. Flutter multi-platform, terus kemudian ada Kotlin. Kotlin dan Swift ini adalah native ya, bahasa pemrograman native untuk mobile. Kalau Swift ini untuk iOS, Kotlin ini untuk Android, terus kemudian ada, saya juga bisa React Native ya. Dan mungkin kalau lulusan, saya lulusan Telkom University, itu dari 2012. Dulu juga aktif juga di ketua himpunan untuk teknik informatika, S1 teknik informatika. Dan dulu juga pernah mengajar di Universitas Indonesia sebagai teaching assistant juga. Ya kurang lebih sama ya seperti ini, cuma waktu itu web programming, kalau sekarang mobile ya. Dan sekarang juga saya mengajar di Bangkit. Ya mungkin untuk sedikit perkenalan dari saya itu seperti itu. Nah, ini learning objective untuk hari ini. Yang pertama, recognize fundamentals of programming language using Kotlin. Kita belajar fundamental programming language-nya Kotlin ya. Yang kedua, kita tahu tentang OOP dan kita akan menyiapkan diri ya untuk membuat Android apps-nya. Terus kemudian kita akan coding effectively menggunakan functional programming. Ya, mungkin ada sedikit disclaimer dari saya. Mungkin nanti kita akan theory less, experience more. Dan mungkin saya akan beberapa kali menggunakan bahasa Inggris, karena kan
biasanya mengajarnya dalam bahasa Inggris, cuma sekarang kita ya penyesuaian lah ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Dan untuk mobile programming itu biasanya lebih banyak codingnya ya daripada teori, cuma ini tergantung juga ya, nanti misalnya sesi ini tuh lebih banyak di teori atau lebih banyak di codingnya. Terus kemudian nggak semua material punya demo ya, ada demonya, terus saya juga manusia, mungkin saya ada lupa, saya ada salah, nanti mohon dimaafkan. Dan ya, more sharing, more knowing, tadi ada Discord ya. Kalau misalnya nanti setelah ini, setelah waktunya selesai, ternyata masih ada pertanyaan, masih ada unek-unek, bisa ditanyakan di Discord. Saya juga kebetulan aktif di Discord, nanti ya bisa kita sharing-sharing ya. Terus kemudian ya, let us discuss. Biasanya saya mengadakan sesi diskusi atau sesi sharing atau tanya jawab atau sharing seputar kerjaan ya, seputar mobile development atau programming. Dan nanti kita lihat waktunya juga, kalau misalnya cukup, nanti mungkin kita akan ada sharing-sharingnya. Oke, ini Android Pad yang saya ambil. Nah, ini standar Android Pad dari Google, dan Google itu kerjasama dengan Decoding. Nah, ini adalah standar Android Pad-nya. Gitu. Langkah pertama itu kita akan memulai pemrograman dengan Kotlin. Nah, ini ada tutorialnya di Decoding, dan ini biasanya modul-modul berbayar. Nah, dan referensinya tadi bukan hanya Decoding ya, jadi ada Udemy juga, ada lain-lainnya. Nah, jadi saya satukan jadi sebuah presentasi ya. Jadi seperti itu. Nah, ada 4 step ya. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Habib juga. Jadi kita dari Kotlin fundamental, Android fundamental, lalu ke Android intermediate. Dan cukup tahu aja, jadi Android intermediate di sini itu kita itu setara dengan level junior programmernya di beberapa perusahaan gitu. Jadi kalau kalian bisa selesaikan kelas ini dengan lancar dan benar-benar bisa, benar-benar paham, nah itu berarti kalian harusnya mungkin ya bisa qualified menjadi Android developer junior gitu ya di beberapa perusahaan. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan, sebelum ke materi, saya juga ada ini ya. Kalau di Google itu kan ada activities Q&A ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, nanti misalnya dalam pas saya menjelaskan, nanti ada tiba-tiba kepikiran pertanyaan, daripada lupa, mending kalian bisa langsung ask question di sini ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau tanya langsung, nanti saya akan adakan sesi pertanyaan di setiap selesai beberapa material ya. Jadi akan buka pertanyaan, dan juga kalian bisa bertanya di Q&A ini. Oke. Have you ever used Kotlin before? Di sini ada yang pernah menggunakan Kotlin nggak? Ada yang pernah pakai Kotlin nggak? Coba angkat tangan atau apa gitu. Ada nggak kira-kira? Atau pernah pemrograman mobile? Belum pernah, Pak. Pertama kali. Gimana? Untuk saya sendiri pertama kalinya saya belajar tentang mobile app, Pak. Oke, pertama kali belajar tentang mobile apps. Yang lain ada, berarti belum ada kayaknya ya. Oke, mungkin saya mau tanya ke Carlos ya, dipanggil Carlos ya. Boleh, Pak. Kenapa pilih mata kuliah ini, kalau boleh tahu? Izin menjawab, Pak ya. Kalau menurut saya sendiri sih, ini saya ngambil gara-gara emang saya punya keminatan sendiri terhadap yang namanya mengembangkan sebuah aplikasi gitu, yang dimana bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan, mungkin gitu sih Pak jawaban saya. Pernah bikin aplikasi apa? Yang paling keren salah satu aja. Mungkin buat aplikasi sih bukan ini sih Pak, bukan mobile juga sih Pak, mungkin ke kayak apa namanya? Saya bikin aplikasi game Pak, tapi dia pakai engine beda Pak. Dia pakai engine namanya RPGM. Oh, RPGX. Oh, oke. Iya,
ya biasanya setiap pemrograman itu ya mirip-mirip ya, bukan mirip-mirip dari bahasanya atau codingnya, tapi mirip-mirip dari logikanya gitu. Jadi setidaknya udah pernah mengerjakan aplikasi, kedepannya akan lebih mudah ya untuk belajar Kotlin. Dan Kotlin ini sendiri, kalau misalnya kalian udah pernah megang Java, ini akan sangat mudah ya, karena Kotlin dan Java itu punya suatu kemiripan. Makasih Carlos ya. Sama-sama Pak. Oke, kenapa sih saya dan Pak Habib memilih Kotlin ya? Kenapa memilih Kotlin untuk pemrograman mobile Android? Kenapa nggak React Native? Kenapa nggak Flutter? Kenapa nggak Swift? Kenapa nggak lainnya ya? Nah, yang pertama, ini kita consist code combined with greater readability. Jadi dia punya kemampuan less code ya, less code. Jadi dia tuh codingnya butuh lebih sedikit kode dibandingkan dengan Java atau pemrograman yang lainnya ya. Dan ini akan sangat lebih mudah dipahami gitu dibandingkan dengan pemrograman yang lain untuk mobile programming tentunya gitu. Dibandingkan dengan React Native, dibandingkan dengan Flutter, dibandingkan dengan Java. Ini memiliki kemampuan yaitu less code ya dibandingkan mereka semua. Terus kemudian ini ada interoperability with Java. Jadi kalau pernah pakai Java, program ini bisa kalian gabungkan ya. Jadi dalam satu program itu bisa ada Java, bisa ada Kotlin, bisa juga mungkin nanti ada React Native ya, pakai JS, terus kemudian nanti ada Dart juga, bisa digabungin juga ke semua project. Terus kemudian C juga bisa ya, dalam satu project bisa banyak bahasa gitu ya. Nah, cuma dia biasanya lebih mantapnya itu ke Java, karena dia itu kalau dari Java itu bisa convert ke Kotlin dengan secara otomatis, tinggal kalian copy paste aja code-nya, dan nanti dia akan ke convert menjadi Kotlin. Terus kemudian yang ketiga, dia support multi-platform development. Jadi dulu mungkin setelah Flutter keluar atau React Native keluar itu Java atau Kotlin mungkin mengalami kemunduran sedikit ya, karena Kotlin itu tidak bisa, Java atau Kotlin tidak bisa multi-platform. Jadi cuma kalau nggak salah sih dari tahun lalu atau tahun lalunya lagi gitu ya, ini udah ada Kotlin multi-platform, dan di tahun ini itu digencarkan ya Kotlin multi-platform. Biasanya itu dikenal dengan KMM ya, Kotlin multi-platform for mobile. Nah itu nanti kedepannya akan dipakai untuk multi-platform seperti Flutter atau React Native ya. Jadi ini satu code itu bisa untuk mobile, bisa untuk Android, iOS, bisa untuk website, dan bisa juga untuk desktop application gitu. Ini juga code safety, di mana kalau dulu itu mungkin kita kenal ada namanya NPE ya, null pointer exception. Jadi kalau misalnya kena null itu aplikasi bakalan crash. Nah kalau di sini di Kotlin itu ada penerapan code safety. Jadi kita nggak akan menemukan NPE itu. Jadi ini akan lebih safety ya daripada Java itu. Terus kemudian ini easy to learn ya, dan di community. Jadi Kotlin itu sudah banyak banget komunitasnya di dunia dan juga di Indonesia, dan malahan berdasarkan data Kotlin Conference ya di salah satu YouTube official Kotlin JetBrains. Nah ini mereka menyatakan bahwa 95% dari top 1000 application itu use Kotlin ya di Google Play. Nah, jadi di Google Play Store itu 1000 tertinggi itu 95%-nya menggunakan Kotlin kayak gitu. Padahal kan ada yang lain ya, ada React Native, ada Dart ya atau Flutter dan lain-lainnya. Nah, itu kenapa Kotlin ini, kenapa kita menggunakan Kotlin ya? Kenapa kita belajar Kotlin? Ya karena memang Kotlin itu kalau dilihat dia itu memang sebagai apa ya, poin pentingnya ya dari JetBrains untuk ini ya mobile programming untuk native-nya Android gitu. Dan dia sudah bisa multi-platform.
Jadi nggak kalah dengan programming lainnya gitu. Oke, ini adalah sedikit tentang Kotlin. Dan sekarang kita mulai masuk ke variable dan data types. Oke, di Kotlin kita itu akan mengenal variable, val, dan var ya. Di mana val itu nggak bisa di reassign, cannot be reassigned, dan var itu can be reassigned. Jadi kalau value-nya name itu udah diisi dengan nama Diko, dia nggak akan bisa diisi ulang lagi. Sedangkan kalau var, misalnya age-nya itu diisi dengan 7, itu nanti dia bisa di reassign lagi gitu. Dan untuk coding ya, untuk coding Kotlin, itu diutamakan kita menggunakan val, karena itu akan memakan proses lebih sedikit daripada var ya. Proses dan memori lebih sedikit daripada var. Ya, dikarenakan itu juga ya, kalau var itu kita bisa set data, sedangkan kalau val itu kita nggak bisa set data. Jadi val itu lebih ringan daripada var. Terus kemudian di sini ada juga operator, misalnya kita ada age ya, age-nya 7, kita mau tambahin, kita increment, kita bisa menggunakan plus seperti ini ya. Atau kalau misalnya mau decrement, itu kita bisa menggunakan minus. Nah, di sini juga ada tipe inference. Contohnya ini ya, kita punya 1 million, ada weight, ada login, initial. Nah, ini masing-masing punya tipe ya, tipe data. Yang pertama itu, meskipun kita nggak define ya, nggak definisikan, kalau 1 million itu adalah integer, biasanya kan kita definisikan seperti ini ya, .2 int gitu ya. Nah, dia Kotlin itu bisa otomatis membaca kalau ini tuh integer. Nah, dia ngelihat dari ininya ya, value-nya. Apakah value-nya integer atau value-nya double atau value-nya boolean atau char. Nah, dia akan otomatis kebaca nih dari sistemnya ya. Nah, itu Kotlin. Enaknya Kotlin seperti itu. Dia nggak perlu deklarasi, dia sudah bisa deklarasikan sendiri. Dan ada yang tahu nggak kira-kira kenapa di sini pakai underscore? Ada yang tahu? Mungkin saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Buat memudahkan kayak buat apa sih mudahin devnya gitu biar nggak bingung gitu, asal nggak 000 gitu, Pak. Oke, Arsyadana. Betul ya. Ini untuk readability ya. Nah, hebat ya Arsyadana. Ini udah pernah diajarin kah sebelumnya? Nebak doang, Pak. Oh, nebak. Oke. Berarti ini logiknya udah jalan ya. Pinter ya. Terima kasih Arsyadana. Benar ya. Jadi coding yang membedakan kalau kita itu coding baik atau tim manajemennya bagus, bukan tim manajemen ya, tim workingnya bagus ya, itu bisa dilihat juga dari cara codingnya. Apakah misalnya nih dalam satu project itu ada 2 orang, apakah si orang A ini bisa ngebaca codingan si B, apakah si B ini bisa ngebaca codingan si A. Nah, itu bisa juga dilihat dari cara readability codingannya gitu. Nah, salah satu yang bisa membuat dia itu kebaca, salah satu contoh kecilnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau di perhitungan seperti ini, underscore ini nggak dibaca sama sistem, jadi dia itu cuma untuk readability aja, untuk kita ngebacanya ya. Dan kalau double ini dia pakai koma ya, angka yang ada komanya itu double. Boolean itu true or false, iya atau enggak ya, atau 0 atau 1, itu juga bisa dimasukkan boolean. Dan di sini juga ada karakter ya, kalau dia itu cuma 1, misalnya di sini ya. Nah, di sini juga ada built-in function. Di Kotlin ada built-in function. Misalnya, kalau println ini sama ya, kayak codingan yang lain ya. Nah, ini untuk ngeprint name, yang mana name itu di uppercase. Misalnya Diko di uppercase nanti ya, hasilnya menjadi Diko tapi gede semua gitu ya tulisannya. Nah, ini juga bisa di convert
pakai .toString. Nah, jadi dia itu di parse ya, parse to string ya. Terus di sini juga ada function seperti plus ya. Nah, ini namanya operator method. Terus kemudian untuk mendeklarasikan string itu kita nggak perlu pakai plus lagi ya. Nah, di sini kita bisa pakai dollar aja nih, dollar name. Dan kalau misalnya dia ada di dalam ada fungsi menggunakan fungsi dari variabel tersebut seperti ini ya, .length. Nah, dia butuh kurung kurawal seperti ini. Kalau nggak pakai kurung kurawal berarti dia nggak akan kepanggil nih length-nya gitu. Oke, itu untuk variables dan data types. Dari sini dulu ada yang mau nanya? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ke Q&A ya. Nah, kita lanjut dulu ke label types. Yang mana tadi kita tahu ya, Kotlin itu safety untuk label types ya. Nah, di Kotlin kita bisa pakai tanda tanya ya, seperti ini. Nah, ini untuk nilai 0. Jadi kalau misalnya hasilnya 0, itu dia nggak error, tapi dia menunjukkan tulisan 0 gitu. Nah, di sini ada save call operator namanya, yang tanda tanya ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai tanda tanya ini, biasanya kalau di sini itu bakalan compile time error ya, atau null pointer ya. Jadi di sini dia programnya akan mati sendiri gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai save call operator, di sini programnya nggak mati, nggak ke-kill, tapi dia akan menunjukkan angka 0 gitu ya. Misalnya kita butuh teks untuk ditampilkan ke page profile, teks nama gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai ini dan datanya 0, berarti dia akan munculkan namanya kita itu sama dengan 0 gitu. Bukan error. Dan di sini ada juga Elvis operator. Jadi, Elvis operator ini kalau misalnya data yang kita mau ambil, nilai yang mau kita ambil itu 0, nggak ada datanya, itu kita bisa ambil nilai default. Nah, defaultnya apa? Di sini kita terserah nih, 0 atau apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sininya 0, nah berarti yang akan diambil itu nilai default yang ada di belakangnya. Nah, ini yang dinamakan dengan Elvis operator. Mungkin fun fact-nya ya, fun fact untuk Elvis operator itu, Elvis operator itu dari ini, dari Elvis, siapa namanya, Presley ya? Ya, itulah, dari si Elvis ini gitu. Dia ngelihatnya dari jambulnya. Nah, ini, jadi kalau kalian mau tahu Elvis operator, oh, ingat aja nih yang jambulnya begini ya. Nah, ini biasa jadi meme juga. Nah, mungkin kalian yang anak meme, ya tahu lah ya, untuk Elvis ini. Nah, itulah Elvis operator. Terus kemudian, oke, di sini, di classwork, itu saya ada Kotlin Playground ya. Ada Kotlin Playground. Nah, di sini ada beberapa link. Yang pertama ada data types, ada control flow, ada OOP, enum, dan functional programming. Nah, kalau kalian klik, misalnya yang ini ya, yang data types. Nah, di sini kalian, kalau ini kan kurang enak ya lihatnya. Di bawah kiri ini ada klik ya, ada button. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke Kotlin Playground yang biasa untuk coding. Nah, di sini kalian bisa coba-coba nih. Kalian coba assign value ke name. Nanti apa yang akan terjadi, misalnya kita run ya, dia kan value ya, val. Kalau val itu kan nggak bisa di reassign. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan error, val cannot be reassign gitu ya. Nanti kalau misalnya di rumah kalian nggak inget ya, ini buat apa sih, ini buat apa sih gitu ya. Nah, kalian bisa coba-coba di Kotlin Playground. Nah, kalian bisa akses di classwork ini ya. Oke.
Kita lanjut ya. Lanjut ke control flow. Nah, dalam pemrograman kita juga punya control flow. Di Kotlin juga ada ya, sama ya seperti pemrograman lain pada umumnya. Ada if statement, ada when expression. Di if ini ya seperti ini ya, pasti udah pada tahu ya, karena udah pernah ngoding yang lain. If kondisinya now itu lebih dari 7 dan now kurang dari sama dengan 17, maka dia akan print office is open. Else kalau dia sama dengan 7, dia akan wait a minute. Kalau di lainnya, dia akan office is closed. Kalau pemrograman yang ini, kalau contoh yang ini, dia akan masuk ke wait a minute ya, karena dia masuknya now itu sama dengan 7. Tapi dia tidak masuk ke yang pertama. Dia itu sistemnya ngebaca dari awal. Kalau awal nggak terpenuhi, maka yang kedua. Kalau nggak terpenuhi, maka yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Beda dengan if, kita punya when expression. Di sini when office status ya, office statusnya itu apakah dia now-nya itu 12 atau 15, dia masuknya ke rest time. Kalau misalnya now itu in between ya, ini tuh kita bisa sebut in between 8 and 17. Jadi di dalam 8 sampai 17, berarti kan ada 8, 9, 10, 11 dan lain sebagainya. Nah, dia akan masuk ke office is open. Kalau 7 dia masuk ke wait a minute. Kalau integer dia masuk ke is valid time dan else-nya invalid office time. Jadi kalau di if ini kita nggak perlu pakai else ya, nggak harus pakai else. Kalau when ini kita harus pakai else. Karena kalau nggak ada else-nya ini berarti dia akan null ya. Berarti dia nggak ada value-nya null. Nah, kalau di when, dia itu akan masuk ke status atau kondisi pertama yang memenuhi syarat. Misalnya di sini kan 7 ya. 7 ini memenuhi syarat di yang ketiga nih, wait a minute, sama integer juga. 7 itu kan juga integer ya, di is valid time. Nah, dia akan dapat value-nya itu yang wait a minute. Karena wait a minute ini yang duluan dicek ya, daripada yang integer. Jadi dia akan memberikan value-nya itu wait a minute. Dan kapan sih kita harus memakai if statement? Kapan kita harus memakai when expression? Nah, ini kalau misalnya kita itu cuma mau ngecek apakah value ini sama dengan ini, apakah value ini sama dengan ini, itu ngecekkan satu kondisi ya, maka if statement lebih baik digunakan ya. Tapi kalau kondisinya itu macam-macam, misalnya apakah dia itu integer, apakah dia itu di antara 8 dan 7, dan lain-lain dan sebagainya, lebih kompleks intinya ya. Kalau lebih kompleks itu lebih baik menggunakan when expression gitu ya. Selain itu, di control flow juga ada while and for. Kita pertama ke while dulu ya. While ini dia ngebaca ketika X kurang dari sama dengan 5, maka dia menjalankan perintah print dan increment ya. Jadi kalau nggak increment dia akan looping forever ya, karena dia nggak nambah-nambah nih X ya. Jadi butuh increment di sini. Dan kalau do while, dia akan melakukan ini dulu nih, melakukan aksi ini dulu, baru dia pengecekan. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kapan harus menggunakan while, kapan harus menggunakan do while. Kalau kita mau menjalankan proses dulu, meskipun ini tidak masuk dalam kondisi, nah kita pakai do while ya. Jadi kita mau ngejalanin dulu nih, nggak mau tahu kondisinya masuk apa enggak, kita jalanin yang pertama, nah itu pakai do while. Kalau kita harus strict banget, pertama pun harus dicek, kita pakai while gitu. Di sini ada for comparison juga. Nah, di sini ada namanya iteration ya, iterate from range, yang tadi saya bilang ya, misalnya for i in 0 until 5 ya, ya bisa between, bisa until. Oh, ini between berarti ya. Kalau yang until dia itu cuma sampai sebelum yang terakhir ya. 0 until 5 berarti dia itu cuma 0 sampai 4 nih.
Kalau yang titik-titik ini, dia sampai nilai yang terakhirnya gitu. Kalau yang di sini, kita ada step ya. Nah, di sini dia akan nge-step up 2 angka, jadi yang dihitung adalah 1, 3, dan 5 gitu ya. Dan kalau pakai down to, itu berarti dia dari atas ke bawah, 5 ke 1 gitu ya. Ini perulangnya di decrement ya. Nah, terus kita juga ada repeat 5 dalam kurung kurawal. Nah, jadi proses yang ada di kurung kurawal ini akan di looping selama 5 kali gitu ya. Misalnya print saya gitu ya. Jadi dia akan repeat print saya sebanyak 5 kali. Jadi saya gitu. Nah, di sini ada juga iterate from array. Nah, di sini kalau array di sini ada array ABC. Nah, di sini kalau iterasinya bisa pakai elemen in array. Elemen ini kita bisa tulis apa aja ya, misalnya bangku atau buku atau ini atau ya apapun ya kesukaan kalian. Yang penting readability-nya oke menurut kalian. Atau misalnya kalian cuma nulis A, B, C, D dan lain-lain. Nah, itu bisa ya. Nah, di sini nanti berarti value elemen ini adalah value dari array. Kalau di sini kan ada A, B, C, berarti elemen pertama itu adalah A, elemen kedua adalah B, elemen ketiga adalah C. Jadi dia akan berulang sebanyak 3 kali ya, sesuai dengan array-nya. Jadi dia akan print A, B, C gitu. Di sini juga ada for each. Nah, kalau kita pakai for each, nah di sini juga kita bisa namain nih di sini nih. Ini nanti akan saya kasih tahu lebih lanjut ya terkait ini tuh apa sih gitu ya, elemen ini tuh apa sih gitu. Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini, println element gitu ya. Jadi tapi dilihat juga ya readability-nya, mau untuk menamakannya seperti apa. Yang paling bagus pasti yang bisa dibaca ya. Apalagi nanti mungkin Pak Habib menilai dari readability-nya juga. Nah, nanti itu mungkin akan masuk ke penilaian gitu ya. Oke, untuk control flow dulu, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya lihat Q&A. Oh, belum ada ya? Ini ngerti apa gimana? Mudah-mudahan ngerti ya. Mungkin kita lanjut dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa catat dulu ya, atau bisa langsung tanyakan di Q&A ya. Oke, sekarang masuk ke Object Oriented Programming atau OOP. Pasti di sini semuanya udah pernah belajar. Kalau nggak salah teman-teman semester 6 ya. Semester 6 udah pernah belajar OOP. Mungkin di sini saya mengingatkan dan beberapa poin yang penting atau korelasi dengan mobile programming ya, korelasi OOP dengan mobile programming. Di sini ada 4 pilar, ada inheritance, encapsulation, abstraction, sama polymorphism. Nah, ini mungkin akan detailkan satu persatu di slide berikutnya ya. Yang pertama, kita bahas konsep dulu. Nah, OOP, Object Oriented Programming, itu kita ada objek, ada kelas ya. Kelas ini adalah blueprint untuk membuat objek. Nah, objek ini nanti dia akan punya properti dan function dari si kelas ini. Nah, kalau properti itu ya seperti ini ya. Ada misalnya contohnya color, length, weight. Jadi dia itu punya data type ya. Dia punya data type. Terus kemudian ada function atau biasa mungkin teman-teman nyebutnya method ya. Method atau function. Nah, ini punya ability untuk action. Jadi kita ada actionnya di function ini ya. Kalau misalnya dia itu membuat objek berdasarkan kelas cat, misalnya contohnya kita punya objek Garfield, kita punya propertiesnya itu udah diisi ya, propertiesnya orange, head-nya 27, dan lain sebagainya. Dia punya function juga. Nah, ini nanti di Garfield ini kita bisa deklarasi nih, playing itu dia bakalan ngejalanin fungsi apa aja.
Nah, contohnya ini ya. Kita punya kelas cat, di sini propertinya ya. Propertinya tadi ada punya data type, ada string double. Di sini ada function. Nah, functionnya bisa bikin apa aja ya. Bisa kalau di sini cuma print ya, ngeprint menampilkan ya, namanya itu lagi playing, Garfield is playing misalnya, namanya lagi eating, jadi Garfield is eating. Nah, ini contoh penerapan pemanggilan ini ya, membuat objek berdasarkan kelas cat. Nah, ini contohnya seperti ini. File Garfield sama dengan cat dengan propertinya yang pertama itu name ya. Name-nya Garfield, height-nya 22, length-nya 39, weight-nya 2. Dan di sini ada Garfield.eat. Nah, berarti ini dia lagi manggil fungsi eating-nya si cat nih. Manggil fungsi eat-nya si cat. Di mana fungsi eat itu dia akan ngeprint name is eating. Jadi nanti pas di running, output-nya akan keluar seperti ini. Garfield.eat, dia akan keluar Garfield is eating. Garfield.playing, dia akan keluar Garfield is playing. Gimana kalau namanya diganti jadi Budi ya? Nama cat-nya Budi. Jadi nanti di sini keluarnya Budi is eating, Budi is playing. Seperti itu ya. OOP konsep secara singkatnya seperti itu. Di sini ada constructor. Ya, constructor ya. Nah, di sini misalnya kelasnya cat yang tadi ya. Kita punya primary, ada namanya primary constructor. Nah, itu pass data to class without setter. Nah, ini nanti kalau misalnya kita mau panggil cat, nah ini kita harus punya sesuai dengan konstruktor ini ya. Misalnya dia punya name dan weight, berarti kita harus kasih value nih, value untuk Garfield, value untuk name, dan value untuk weight-nya. Contohnya seperti ini ya, Garfield sama dengan cat, Garfield 2 gitu ya. Nah, di sini juga ada constructor, termasuk constructor juga. Di sini ada init block. Nah, ini block init atau initialization ya, first function that executed when object created. Jadi setelah objeknya kebuat, cat, ini dia akan dijalankan, fungsinya akan dijalankan. Jadi misalnya kita punya cat Garfield, 2, nah berarti dia kan punya name-nya itu Garfield, weight-nya itu 2. Jadi dan di dalam kelas ini kita punya variabel lagi nih, name, kita punya variabel lagi weight. Nah, kita bisa inisialisasi dulu. Yang diberikan itu akan dimasukkan ke kelas yang tersebut. Kenapa inisialisasi ini diperlukan? Sebenarnya nggak perlu ya, maksudnya nggak wajib ada inisialisasi ini. Cuma kalau misalnya ternyata kalian perlu ada function ya, function di dalam kelas ini yang memerlukan ada perubahan dari variabel yang diberikan, value yang diberikan. Nah, ini mungkin akan dibutuhkan inisialisasi gitu untuk awalannya. Dan ini misalnya kalian mau nama sekarang gitu ya. Misalnya di sini ada function yang merubah nama gitu ya. Jadi ada name old, ada yang name now gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan init juga. Terus di sini juga ada secondary constructor. Sebenarnya kita nggak cuma bisa buat 2 doang ya, tapi bisa buat 3, bisa buat 4, bisa buat 5, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ada 2 constructor. Yang pertama itu primary, yang kedua itu secondary. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, bukan nggak tahu ya, kita nggak mau nyebutin weight-nya nih, karena kita udah punya default value-nya. Kalau kita nggak nyebutin weight, berarti default value-nya 1. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Kita bikin secondary constructor. Kita cuma perlu kasih nama aja, Kitty misalnya. Nah, nanti dia akan memproses. Nah, si Kitty itu punya weight 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita mau bikin kelas dengan banyak constructor. Nah, ini namanya constructor. Jadi dia bisa dipanggil dengan 2
parameter atau satu, atau nanti mau seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian ada inheritance. Nah, inheritance ini adalah proses ngedefine kelas baru based on kelas yang sudah existing. Kita punya kelas animal. Nah, ini dia menginheritkan parameter dan functionnya ke kelas-kelas lain di bawahnya. Ada cat, fish, dan snake. Namanya itu, yang di atas itu namanya superclass. Animal itu superclass. Yang di bawahnya adalah subclass. Superclass ini superclass bisa punya banyak subclass ya. Tapi satu subclass itu cuma boleh punya satu superclass. Misalnya cat itu termasuk animal. Cat itu termasuk animal. Jadi superclass ini biasanya adalah kelas yang general. Misalnya kalau animal itu kan kita nggak tahu ya. Ini masuk ke abstrak juga sih ya. Misalnya animal. Kalau kita bicara soal animal, kita nggak tahu ini animal ini bentuknya seperti apa. Nah, jadi masih abstrak gitu, masih nggak tahu kita animal ini apa gitu. Nah, cuma dia bisa punya function juga dan dia bisa memproses. Semua binatang pasti bisa makan, semua binatang pasti bisa tidur gitu. Contohnya seperti itu. Nah, misalnya kita punya subclass cat, kucing. Kucing ini adalah termasuk binatang. Jadi kucing ini otomatis bisa makan, kucing juga bisa tidur. Nah, di sini kita lihat ya, kucing punya function sendiri ya, namanya walk, bisa jalan. Nih kalau kita tulis, kita fun walk ya, fun itu function ya, function jalan. Nah, kita juga bisa nge-override. Override itu berarti kita manggil fungsi yang udah ada di superclass-nya. Override fun it ya, contohnya seperti ini. Masuk ke abstract class ya, dan interface. Jadi selain ada abstract class, ada interface juga ya dalam OOP ini. Nah, abstract class yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Contohnya animal, kita nggak tahu animal itu bentuknya seperti apa, kita nggak tahu dia punya kaki berapa dan lain sebagainya, tapi kita tahu dia itu bisa makan, bisa minum dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kemudian di sini ada kelas biasa ya, ada kelas biasa, ada abstract class. Kalau kelas biasa itu kita udah tahu ya, ada apa namanya, ada datanya, ada data type-nya, bisa diproses juga. Sedangkan kalau abstract class itu kita masih belum tahu ya, dia itu seperti apa gitu. Nah, di sini contohnya Garfield itu adalah animal, ini salah nih. Ini nggak bisa kayak gini. Garfield adalah cat. Oh ya, dia kalau abstrak itu nggak bisa langsung dipanggil ya. Jadi kita bisa manggilnya seperti ini. Misalnya Garfield adalah cat ya. Cat itu adalah subclass dari abstract class animal. Nah, jadi seperti ini cara pemanggilan kelasnya ya. Terus apa bedanya dengan interface? Padahal interface juga bisa membagikan function ya yang menggunakan interface tersebut. Bedanya, interface ini dia nggak bisa ngeproses, interface nggak bisa nge-assign value, interface nggak bisa mendefinisikan ya atau mendeklarasikan. Dia cuma bisa kayak ini ya, dia itu punya fungsi jalan, dia itu punya variabel apa gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, cat itu subclass-nya dari animal, dan cat itu punya interface I walk, berarti cat itu juga bisa jalan loh gitu. Nah, nanti di sini kita bisa override jalannya itu. Nah, kita isi nih, fungsi jalannya itu akan seperti apa. Kenapa ini diperlukan? Misalnya, kita punya banyak kelas yang mempunyai banyak function yang sama. Contohnya kita punya kelas cat, bird, dinosaurus ya mungkin ya.
Nah, itu nanti dia punya fungsi-fungsi yang sama, jadi sehingga nanti ketika kita panggil, kita nggak perlu bikin fungsi lagi gitu, kita nggak perlu ngedeklarasiin fungsi tersebut lagi. Jadi dia meminimumkan boilerplate code ya, jadi code yang nggak perlu kita minimalisirkan dengan interface seperti itu. Dan interface itu harus di-override. Kalau nggak di-override nanti dia akan error. Jadi harus exist ya, functional di sini harus exist. Sedangkan kalau yang di abstrak itu nggak wajib di-override. Misalnya tadi kan ada funit, ada mana tadi? Oh ya, funit ada funsleep ya. Di sini cuma override it-nya aja. Jadi dia nggak wajib. Dan dia harus open ya, harus di-open kalau misalnya mau diakses, di-override. Kalau dia nggak open, dia nggak bisa di-override. Ya, that's it about abstraction ya. Kemudian kita ada encapsulation. Nah, di sini ada visibility modifier ya. Jadi by specifying this permission, jadi dengan spesifikasikan modifier ini ya, entah itu public, private, kita bisa restrict data aksesnya ya. Apakah kelas 1 itu bisa mengakses kelas yang kedua? Apakah dia itu public, private, internal, dan protected? Kalau public, ini visible to everywhere, jadi dia bisa diakses di semua kelas. Kalau private, dia itu cuma di kelas itu aja. Kalau internal, dia itu ada di modul itu aja. Jadi kalau misalnya kita ngoding, itu kan biasanya kan ada project, ada modul ya. Di dalam satu folder modul, misalnya modul login. Nah, berarti internal ini cuma bisa diakses oleh kelas-kelas yang ada di modul login tersebut aja gitu. Tapi kalau di home misalnya, di home nggak bisa akses variabel tersebut gitu. Terus ada protected. Nah, ini bisa di same class dan subclass-nya. Misalnya dia protected yang abstrak tadi ya. Nah, nanti dia bisa diakses oleh subclass-nya aja gitu. Nah, terus di sini ada polymorphism. Di sini ditekankan di overloading-nya ya. Jadi polymorphism itu mungkin ada 3 kalau nggak salah. Salah satunya itu overloading. Nah, overloading itu berkaitan dengan cara mendefinisikan metode dalam satu kelas dengan nama yang beda, yang sama, tapi dia parameternya beda kayak yang tadi ya. Misalnya yang pertama itu ada it kayak constructor ya, bentuknya kayak constructor. Cuma ini fungsi. Nah, jadi ada it food, ada juga yang parameternya food dan quantity. Kalau misalnya kita panggil yang food dan quantity, nanti yang akan dijalankan yang ini nih, fungsi yang ini. Kalau kita cuma panggilnya kasih fish doang, berarti yang akan dijalankan yang di atasnya, seperti itu. Nah, dalam OOP juga ada property delegation. Nah, jadi kalau kita sebut namanya delegation, berarti kan kita kan mendelegasikan ya, mendelegasikan. Nah, di sini maksudnya dia punya animal punya property name, dia mendelegasikan properti ini ke delegate name, ke kelas delegate name. Nah, jadi dia itu punya value pertama itu Fikri nih. Si name ini value pertama Fikri. Nah, dia bisa juga di set value, misalnya jadi Anto. Jadi nanti misalnya name dot ya di set value ya. Jadi Anto. Atau juga nanti kalau misalnya kalian mau kasih fungsi sendiri, ini misalnya di sini ya, Anto plus apa dan lain sebagainya, nah ini bisa dilakukan di sini. Terus kemudian dalam Kotlin itu juga ada default delegation function namanya bylazy. Jadi bylazy ini dia meminimalisir kalau misalnya program yang kita jalankan itu, sistem yang kita jalankan itu berat, misalnya menggunakan sistem asinkronus ya, di mana dia sinkronus. Jadi dia itu akan step by step dijalankan. Jadi dia nggak akan memberatkan proses yang lain ya. Dia nggak akan memberatkan proses yang lain. Entah itu inisialisasi atau deklarasi, dia nggak akan merepotkan yang lain. Dan dia hanya akan dipanggil kalau dia ini dibutuhkan. Kalau misalnya dalam proses tersebut dia nggak dibutuhkan, dia nggak akan masuk ke dalam proses.
Nah, jadi ini akan meminimalisir memori atau programnya ya, akan diminimalisir. Cuma dia nggak bisa di-set ulang. Jadi nggak bisa di-reassign. Dia cuma namanya itu ya Fikri aja gitu ya. Nggak bisa di-set ulang. Oke, sebelum kita biasanya saya ada break time sedikit, mungkin mau ke toilet atau apapun gitu ya. Sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan terkait OOP yang sudah saya sampaikan? Oh, kita udah ada Q&A ya, izin bertanya dari Leonardo. Kami harus pakai aplikasi apa untuk penerapan bahasa Kotlin ini? Nah, untuk penerapan bahasa Kotlin itu kalian bisa menggunakan Intel Edge atau Android Studio. Cuma untuk mata kuliah ini saya menekankan untuk menggunakan Android Studio ya. Karena Android Studio itu kalau kita lihat itu lebih powerful ya dibandingkan dengan Intel Edge, Android Studio, dan sekarang Android Studio ini sudah masuk ke tahapan Android Studio Graph ya, Android Studio G. Nah, ini ada banyak fitur-fitur baru yang nanti akan sangat membantu kita semua ya, para developer. Di sini juga ada Studio Bot ya, sama kayak ChatGPT. Tapi saya saranin kalian jangan pakai fitur ini ya untuk tugas akhir nanti, karena ini akan sangat dipermudah ya. Cuma kan kita kan menilai logika dan gimana sih cara kita terlatih ya untuk berpikir. Dan ini mungkin nanti akan sangat membantu ketika kalian di dunia kerja nanti. Nah, nanti kita akan pakai fitur-fitur terbaru, jadi pakai Android Studio terbaru, dan kita akan build API yang terbaru juga. Dan mungkin kalau sekarang itu ada aturannya harus Android 13 ke atas, jadi kita pakai API level 31. Bagi yang nggak tahu API level Android, jadi kalau sistem Android kalian itu Android 13, itu dia masuknya ke API level 33. Nah, di project Android itu, kalau target API kita bukan 33, misalnya target API kita 31 nih. Nah, nanti ada kemungkinan di yang ke-33, di Android 13 atau di Android 14, ini kemungkinan ada yang nggak bisa nih, ada yang nggak bisa kepake nih fungsinya. Nah, makanya semakin tinggi kita set API target kita, itu akan semakin bagus. Dan di Google Play pun sekarang mentargetkan minimum banget itu Android 12. Jadi di API level 31. Ini minimum banget untuk bisa update aplikasi dan bisa upload ke Play Store gitu. Jadi untuk pertanyaan ini kita menggunakan Android Studio. Terima kasih ya Leonardo. Untuk recharge ya, izin bertanya, tadi di bagian Pak atau Bang ya, bebas ya, mau Bang juga nggak apa-apa, mau Mas juga nggak apa-apa, saya masih muda. Tadi di bagian inheritance ada superclass supaya bisa jadi parent untuk kelas turunan dari superclass. Seandainya kalau di awal kita belum kepikiran untuk membuat superclass dan cuma buat kelas biasa, apakah kelas biasa tadi harus atau wajib diubah ke superclass? Wajib atau enggaknya? Enggak ya, sebenarnya enggak wajib. Cuma kalau kalian mau jadi kan kalau dalam codingan itu kan ada yang pertama readability, yang kedua ada flexibility, terus kemudian ada ya intinya kemampuannya untuk bagus gitu ya, atau clean code dan meminimalisir boilerplate code atau pemanggilan kode berulang, pendeklarasian kode berulang, itu bagus banget untuk diterapkan. Tapi kalau misalnya kalian belum kepikiran, ya nggak apa-apa, pakai kelas biasa aja. Toh kan masih belajar ya. Cuma nanti ke depannya di dunia kerja itu nggak akan semudah itu. Ini bukan nangkutin ya, tapi karena di dunia kerja itu kita digaji untuk profesional, nah kita lebih baik kita menyesuaikan dengan gaji kita gitu ya. Jadi kalau profesional, berarti kita harus profesional. Misalnya kita belum kepikiran untuk buat superclass dan lain-lainnya,
mungkin nanti akan ada sesi di mana kalian punya waktu untuk code cleaning ya, clean code. Jadi kalian membersihkan code kalian dan di waktu itu kalian bisa naikkan gitu ya. Kita bisa upgrade ya. Misalnya kalau di case ini kita bisa buat superclass dan lain sebagainya atau tadi ya inherit interface maksudnya. Oke, terima kasih ya Richard. Terus kemudian Ahmad Wiki, apakah ada virtual device yang enteng selain AVD-nya Android Studio seperti Metro di React Native? Kalau virtual device itu yang paling enteng sebenarnya Genymotion namanya, virtual device. Genymotion cuma kalau ternyata kalian mau lebih enteng lagi, kalian install di Android itu ada wireless wireless apa ya, saya lupa. Nah, nanti kalian pakai Android device kalian aja, installnya pakai Android device, kalian nggak perlu colok kabel, kalian bisa pakai WiFi dengan syarat WiFi-nya harus sama dan HP kalian harus developer option-nya harus sudah dinyalakan gitu. Jadi saran saya kalau misalnya ternyata Android Studio di laptop kalian berat, jangan pakai emulator tapi pakai HP Android biasa seperti itu ya, Ahmad Riki. Dan untuk Android Studio sendiri itu sebenarnya nggak perlu spek yang tinggi-tinggi banget ya, tapi dulu itu teman saya cuma punya RAM-nya itu cuma 4 GB dan ya intinya low spec lah. Laptop zaman dulu banget 2012 itu dipakai di 2015 itu masih nyaman Android Studio. Cuma dia harus install ke HP gitu ya. Dia nggak bisa pakai emulator, cuma nanti lebih lama lagi gitu. Nah, jadi jangan takut banget ya terkait Android Studio nggak bisa di laptop yang low spec seperti itu ya. Android Studio bisa kok untuk di spek yang low spec seperti itu. Dan nanti kalau misalnya ternyata install Android Graph ini nggak bisa di spek laptop kalian, nggak apa-apa. Nanti bisa baca di release note. Nah, di sini kalian bisa googling ya, atau misalnya pakai ChatGPT juga boleh ya. Misalnya kalian tulis spek kalian, nanti Android Studio apa yang bisa kalian pakai gitu. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal download sesuai dengan Android Studio version yang kalian punya. Dan saya saranin di atas Dolphin ya. Di atas Android Studio Dolphin. Karena untuk yang Android 14 ke atas kalau nggak salah itu harus di atas Dolphin kalau nggak salah deh. Nah, mungkin seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kita lanjut break dulu ya, 2 menit ke 14.27. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya izin break dulu ya Pak Habib. Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut lagi ya 14.27. Terima kasih. Yang mau ke toilet silakan ya. Atau yang belum sholat atau ya mau apapun ya.
Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Ya, karena sekarang sudah 2:27, mungkin saya minta izin menyelesaikan dulu ya. Mungkin akan lewat sekitar 10 menit untuk kelasnya, karena tadi saya pikir ada 1,5 jam, cuma tadi kan mulainya sudah lewat 20-an menit ya. Jadi saya usahakan telatnya nggak banyak ya. Saya kejar dulu ya, kita kejar dulu untuk materi yang ada. Yang pertama itu adalah class dan collection. Di sini ada 2 ya, ada class, ada data class. Cuma bedanya class itu dia itu bisa ada state, ada behavior juga atau method. Dan class itu lebih fleksibel, lebih fleksibel. Jadi kalau kalian mau ada fungsi di dalamnya, kalau kalian mau ada custom data yang ada di dalam kelas, nah kelas ini lebih diprioritaskan ya, lebih diutamakan. Cuma kalau ternyata kalian cuma ada datanya aja tanpa ada fungsi atau tanpa ada perubahan besar di dalamnya, ini saya sarankan pakai data class. Nah, di sini kenapa output-nya beda? Kalau kelas itu dia output-nya seperti ini, kalau data class itu dia output-nya seperti ini. Jadi data class itu dia sudah otomatis di-parse ya, di-parsing ya. Misalnya ini name string, seperti ini dia langsung parsing, name-nya itu adalah Arif, age-nya itu adalah 17 gitu. Jadi secara tampilan dia akan seperti ini. Dan tadi ya priority-nya, kalau misalnya kalian mau ada banyak perubahan, itu recommended pakai class. Kalau misalnya nggak ada banyak perubahan, recommended pakai data class. Karena data class ini lebih enteng ya daripada class. Nah, di sini data class itu juga bisa di destructuring declaration. Nah, di sini kita punya contoh data class-nya itu data user ya. Dipanggil data user. Nah, kita set nih data username sama dengan Faizin, age-nya 24. Nah, terus kita set lagi ke username sama user age. Ini untuk ngesetnya, caranya seperti ini, set datanya. Dan ini untuk get datanya seperti ini ya caranya. Data user dot name, data user dot age, ini untuk getnya. Nah, destructuring ini, jadi dia itu distruktur ulang ya, dideklarasi ulang dari data user. Nah, kita mau namanya apa nih? Name, age, atau nama user, atau umur user. Nah, ini kita bisa ganti nih di sini. Penamaannya ya, ini hanya penamaan. Jadi nanti bisa dipanggil seperti ini. Misalnya di sini kita ganti jadi nama user. Di sini $ nama user, di sini misalnya umur user, seperti itu. Nah, itu maksud dari destructuring. Di sini juga ada enum dan child class. Nah, enum itu dia itu hanya mendeklarasikan konstan. Di sini contohnya itu enum kelasnya itu status. Kalau status itu biasanya kita deklarasiin konstan sukses, error, dan loading. Kita juga bisa pakai enum itu untuk misalnya hari ya, hari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Monday, seperti itu ya. Jadi ini tuh enum itu limit untuk pendeklarasian untuk konstan yang biasanya itu punya limitasi, misalnya cuma 7 atau cuma 12 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah dalam pengkonstansian. Jadi misalnya kita mau kasih status sukses, nah kita biasanya pakai enum class seperti ini. Nah, di sini ada child class juga. Child class ini dia lebih fleksibel. Dia bisa isi dengan data class juga, data class yang tadi ya, atau dia bisa objek. Jadi di sini itu bebas ya. Dia di dalam child class itu ada bebas, dan biasanya dia itu ada proses di dalamnya ya. Ada proses di dalamnya, atau pendeklarasiannya itu lebih kompleks dibandingkan dengan enum. Contohnya di sini result,
kita punya sukses itu di dalamnya itu punya data, dan nanti dia akan memberikan format berupa result nanti. Di sini juga ada contohnya ya, contoh demonya di Kotlin Playground. Kalau kalian lihat di classwork, di sini ada enum dan Celt class ya. Nah, di sini kalian bisa coba-coba ya. Mungkin saya nggak akan coba sekarang. Nanti teman-teman bisa coba di di waktunya masing-masing. Nah, ini udah ada contohnya, bisa kalian tinggal run aja ya. Terus kemudian ada collection and operator. Di sini collection itu ada list. List itu untuk store independent values. Jadi dia bisa sama juga ya dengan indeks ya. Misalnya list 0 itu 4, list 1 itu 2 ya, indeks ke 1 2, indeks ke 3 1. Kalau kita cara manggilnya seperti ini ya, integer di sini namanya integer list. Kurung siku 3 berarti dia ngambil yang keempat ya. 0 1 2 3 ya. Ini 3 berarti yang keempat. Ini cara setnya. Oh bukan, ini bukan cara set. Ini set ya. Set beda dengan list. Ini untuk store unique values. Kalau list itu bisa sama, kalau set itu dia nggak boleh sama. Meskipun kita set dengan value yang sama, dia akan hasilnya seperti ini. Nggak sama gitu ya, unique. Nah, ini ada function juga ya, store descending. Di sini ada map juga. Map itu tipe data yang save-nya itu in key to value format. Key-nya itu di sini Jakarta, to value-nya itu Indonesia. Jadi kalau kita panggil kapital Jakarta, ini key-nya ya, Jakarta, berarti nanti hasilnya adalah Indonesia. Seperti itu. Terus kita juga ada mutable list dan list ya. Mutable list itu bisa diganti atau sebutannya mutable. Terus di sini ada list ya. List itu nggak bisa diganti ya. Jadi nggak bisa di-add, nggak bisa di-change, nggak bisa di-remove kalau list. Sedangkan mutable list itu bisa di-update. Apa bedanya dengan array list? Nah, array list ini itu salah satu penerapan dari mutable list, array list itu. Cuma kalau array list, misalnya array list itu listnya itu integer, dia cuma integer aja. Kalau misalnya mutable list, dia itu bisa macam-macam nih. Bisa ada string, bisa ada ini, ada boolean, ada lain-lain sebagainya. Oke, itu ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kita buka di Discord ya. Bisa ditanya di Discord. Kita lanjut ke functional programming. Ini cukup penting, functional programming. Jadi saya minta waktu sedikit lagi ya. Untuk Kotlin function, itu ada namanya visibility modifier. Ini ya, yang tadi ya, ada private, ada protected, ada lain sebagainya. Terus ada fun ya. Kalau dia nggak pakai visibility modifier, biasanya itu public ya. Dia otomatis keset ke public fun. Di sini function name-nya, ini biasanya lower camel case. Jadi yang depannya lower case, terus setiap kata di belakangnya itu upper case ya depannya. Jadi set user-nya gede. Nah, ini ada parameter. Parameter ini ya separated by koma, di separated dengan koma ya. Nah, di sini penulisan return type-nya. Kalau di sini return type-nya string. Nah, di sini juga ada function body. Nah, di dalam ini ya, di dalam ini ada function-nya. Kalau dia return type-nya string, berarti otomatis di sini harus return string juga. Kalau bukan string, nanti dia akan error. Di sini dia bisa parameternya itu bisa dikasih default argument. Jadi selain dikasih ini nih, dia itu adalah string, dia juga bisa dikasih default value. Misalnya di sini Java. Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin get word, misalnya get word first name-nya Anto gitu ya, berarti di sini nggak akan Java tapi Anto. Ya ingat Elvis parameter tadi ya. Di sini hanya default value ya. Kalau di sini nggak dikasih, kalau di pemanggilannya nggak dikasih. Kalau di sini contohnya, dia manggilnya itu cuma middle sama last. Nah, jadi kalau dia nggak dikasih name argument, ini name argument namanya ya, harus sama dengan nama di
ininya ya, di parameter yang disebut. Misalnya di sini ada middle, ada last, di sini juga middle dan last. Dan di sini nggak perlu sequential, jadi nggak perlu berurutan. Kalian bisa deklarasiin last duluan, middle belakangan, first belakangan, atau lain sebagainya. Beda halnya dengan tanpa name argument. Kalau tanpa name argument, kalian harus isi semuanya ya, tiga-tiganya dalam sequential. Misalnya first dulu, middle setelahnya, dan setelahnya last gitu ya. Dan ini adalah single expression, jadi dalam satu baris ini ya, fun dia hasilnya seperti ini. Nah ini single expression namanya. Kita juga ada extension function. Di sini contohnya string dot is more than 6 char ya, 6 char ini boolean. Jadi kalau dia lebih dari 6 dia akan true ya nilainya. Dan di sini cara panggilnya, apakah password is more than 6 char? Nah, jadi string dot di sini cara pemanggilannya adalah string yang mau kita cari tahu dot fungsinya. Nah, ini namanya extension function. Jadi di ekstensi nih, password dot ekstensinya seperti ini gitu. Dan nanti dia akan memberikan return boolean true atau false. Di sini juga ada extension properties. Misalnya ada format rupiah ya. Kalau misalnya kalian mau 10.000 mau diformatin ya, diformatin ke rupiah. Kalian bisa bikin fungsi seperti ini, int.format rupiah ya. Jadi dia nanti akan hasilnya Rp 10.000 gitu ya. Nah, terus ada lambda juga, ini yang saya bilang tadi, saya akan beritahu. Nah, jadi ini ada regular lambda biasanya, regular function, sorry. Biasanya seperti ini ya, fungsi biasanya. Return hello name. Nah, di sini ada lambda. Lambda di sini itu ini nih, name string. Nah, ini kita bisa set sebenarnya apa aja ya namanya. Mau underscore, jadi dia ada value default-nya. Kalau kita buat fungsi seperti ini, default-nya itu underscore biasanya. Nah, jadi hello, kalau misalnya kita mau pakai yang ada di sini tuh, kita tulis misalnya name ya. Hello name gitu ya. Nanti dia akan jadi hasil dari ini tuh dipanggil ya name-nya. Dan di sini contohnya ya message decoding. Nah, berarti di sini message dalam kurung decoding ini berarti name-nya di sini ya. Jadi dia akan output-nya hello decoding seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sharing-sharing mungkin lebih ke next aja ya, discussion juga. Mungkin kita bisa lanjutkan discussion ke Discord. Untuk conclusion, yang pertama, Kotlin itu adalah language bahasa pemrograman modern ya, dengan less code, more safety, dan ekspresif. var itu bisa di reassign atau mutable, dan val itu hanya read only, nggak bisa di reassign. Di Kotlin itu ada nullable type, itu untuk avoid atau mencegah null pointer exception yang biasa kita temukan di Java biasanya. Terus ada expression itu bisa return value, tapi statement enggak ya. While itu dicek sebelum kita eksekusi, akan checking dulu nih, baru jalankan fungsinya. Sedangkan do while itu dia akan eksekusi duluan fungsinya sebelum melakukan pengecekan. Terus ada 4 pilar OOP tadi ya, inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Dan ya data class itu lebih efektif ya dibandingkan dengan kelas. Cuma nanti kalau misalnya kalian mau yang lebih kompleks dan kalian mau ada banyak tambahan ya, kelas lebih recommended. Terus kemudian lambda yang tadi itu adalah function tapi tanpa tama ya, atau biasa disebut dengan anonymous function. Nah ini nanti mungkin kalian akan sering ketemu anonymous function. Salah satu contohnya itu lambda. Nah mungkin ada tugas ini untuk next pertemuan. Itu yang pertama ini ya,
saya mau minta tolong nanti install Android Studio yang Jirevi. Kalau misalnya nggak bisa pakai Android Studio versi yang sebelumnya. Nah, ini ada linknya ya. Dan nanti saya minta tolong untuk mulai create project dengan template navigation. Jadi kalau misalnya kita buka ya Android Studio Jiref-nya, ini nanti saya share screen. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari di rumah ya untuk yang Android Jiref-nya. Nah, ini nanti kalian bisa new project. Dan di new project itu nanti ada pilihan template. Mana tadi? Sorry. Ya, nanti pokoknya ada template ya. New project. Nah, di sini ada template. Kalian nanti pilih yang navigation drawer, views, activity. Nah, nanti terserah kalian mau namain apa. Package name-nya nanti bebas ya. Sementara kayak gini dulu juga nggak apa-apa. Ini minimum SDK. Biasanya itu kita pakai yang API 21 udah oke. Cuma kalau kalian mau pakai yang terbaru ya, itu di API 24. Di sini bisa kelihatan nih, kalau pakai yang 24 itu ada 95,4% device di internasional yang terdata, itu bisa pakai ya. Kalau 21 ini 99,5%, jadi masih ada yang pakai Android 5. Saya saranin di API 21, nah nanti tinggal finish aja. Nah, nanti kalian bisa running ya. Di sini. Nanti ada device-nya ya, entah kalian mau pakai device yang nyolok ke laptop kalian, atau nanti kalian mau pakai, di sini ada device manager ya, virtual device yang tadi ditanyakan, kalian bisa pakai ini, atau juga kalian misalnya punya Genymotion atau emulator lain ya, emulator BlueStack misalnya, itu bisa juga dipakai di sini ya, kalau muncul ya. Bisa dimunculin juga, nanti ada caranya, bisa kita lihat online. Paling tugas dari saya itu dulu ya, bisa running via emulator atau HP Android, yang nggak usah dikumpulin. Yang jelas nanti untuk next step kita harus udah bisa ini, jadi next-nya kita bisa lebih gampang lagi ya, lebih mudah lagi untuk mencerna materinya ya. Mungkin seperti itu. Untuk slide-nya nanti akan saya kirim via Classwork ya. Nanti akan saya masukkan ke sini slide-nya ya. Di sini udah ada slide. Mungkin dari saya cukup itu, dan saya kembalikan ya ke Pak Habib. Silakan Pak Habib. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Abdu. Tadi Pak Abdu sudah memberikan tugas ya. Kebetulan saya buat langsung tugasnya. Jadi kalau mahasiswa ini kalau dikasih tugas dia nggak ngerjain ya, apalagi kalau tugasnya nggak dikumpul ya. Jadi Pak Habib sudah buat di Classwork, silakan dicek. Jadi yang dikirim adalah bukti install ya, aplikasi screenshot. Nanti jelaskan langkah per langkahnya, kemudian pastikan kalian menginstal sendiri ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Nah kalau nggak ada atau nggak kuat laptopnya, boleh nanti ke lab multimedia, lab informatika, nanti pinjem komputer di situ ya, kemudian kalian belajar di situ ya. Jadi nanti bisa ngubungin Pak Dirga atau Pak Fitra ya, Pak Fitra. Kemudian kalian bisa minjem komputer di sana ya. Jadi Pak Habib sudah buat tadi di situ. Boleh hari apa aja, nggak harus hari kuliah. Kalau hari Sabtu kan kita pasti tutup ya. Kalau hari Sabtu pasti tutup. Misalnya kalian mau mencobanya di hari Senin boleh, hari Selasa boleh, setiap hari boleh ya. Jadi dimanfaatkan lab kita. Jangan sampai nanti, udah Pak,
saya nggak bisa nginstal yang tadi karena nggak kuat gitu kan, emulatornya nggak kuat, kemudian nggak bisa nginstal Android Studio dan seterusnya gitu ya. Ya Pak Habib harap tidak ada alasan-alasan seperti itu, kemudian kita manfaatkan nanti lab kita untuk bisa apa namanya, improve ya. Karena, Pak Habib lihat tadi Kotlin itu ternyata menarik sekali ya, selain rapih dia, banyak sekali yang bahasanya modern modern zaman now gitu ya, gitu. Jadi, silakan dipelajari. Terima kasih sebelumnya buat Pak Abdu, kita ketemu lagi di minggu depan di jam 1 ya. Kalau ditanya, "Pak, kenapa harus hari Sabtu?" Gitu kan. Ya tentu kita menyesuaikan juga dengan jadwal Pak Abdu ya. Pak Abdu kan praktisi, kerja dari Senin sampai, Jumat, kemudian, kosongnya di hari Sabtu. Jadi kita menyesuaikan juga dengan jadwal Pak Abdu ya. Kalau Pak Habib juga kan, ada kerjaan sebenarnya di hari Sabtu, cuman ya itu demi kalian. Nah, tapi pastikan juga kalian ini, apa namanya, jangan ngeluh gitu ya, "Duh, kuliahnya kok hari Sabtu sih, Pak?" Gitu kan. Ya Pak Habib juga kalau mau hari Senin mau gitu kan, tapi kan, kita menyesuaikan seperti itu, jadi kita jadwalnya di hari Sabtu jam 1 ya. Kira-kira itu, kemudian tadi kata pesan Pak Abdu, kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh lewat Discord ya. Misalnya kalian nyoba tadi yang tadi, data class kalian coba, kemudian yang apa namanya, beberapa tadi yang sifatnya, inheritance, kemudian, sifat-sifat yang lain misalnya sifat, eee, overriding-nya seperti apa, kemudian, abstraksinya seperti apa, itu kalau ada masalah ditanyakan gitu ya, seperti itu. Kemudian, itu aja mungkin dan sedikit mengingatkan ini mungkin buat Pak Abdu dan tadi Imam ya yang terpilih ya. Ini nanti bisa ditandatangani ya rencana pertemuan kita. Jadi hari ini udah ada, saya tadi ada screenshot satu ya, bukti pengajaran, kemudian nanti Pak Abdu bisa tanda tangan di sini, kemudian Pak siapa namanya, Imam sebagai mahasiswa perwakilan boleh ya, tanda tangan di sini ya. Ini kan Pak Habib pertanggungjawabannya ke jurusan ya. Oke, mungkin itu aja, yang bisa, kuliah kita pada siang hari ini. Pak Habib mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita ketemu lagi minggu depan, silahkan dikerjakan tugasnya ya. Itu aja Pak Habib akhiri. Pertanyaan satu, Pak. Assalamualaikum. Oh ya, boleh Pak Abdu silakan. Yang itu Pak, yang apakah record nanti diupload di GCR? Report apa tuh Pak? Record meeting kita ini. Iya. Meeting. Ini masalahnya kan kalau email ITERA ini ada, saya itu sisanya tinggal berapa nih Pak? Alhamdulillah masih ada 23, nanti akan saya upload ya Pak ya, recordnya. Jadi record nanti ada di Classwork juga, silakan nanti dicek ya oleh mahasiswa juga boleh ya. Tapi kalau pengalaman mahasiswa ini saya udah buat apa namanya, salah satu contohnya nih Pak, saya udah buat pemrograman web, nggak ada yang nonton. Saya kan kemarin ada yang bilang Pak, di ini aja, di apa namanya, nggak ada yang nonton, cuman 30 berapa itu juga mungkin orang lain ya yang nonton. Tapi tetap akan saya kasih rekaman kuliah di sini, mudah-mudahan tidak apa namanya, drive saya cukup nanti. Seperti itu ya, jadi silahkan kalian nanti upload di sini di Classwork terkait rekaman. Rekamannya langsung dari Google nih Pak. Biasanya saya dikirimin email aja, 2-3 jam kemudian dia ngasih link drive-nya gitu. Drive dari apa namanya, videonya ya. Iya. Baik, ini saya buat aja lah langsung ya materinya, rekaman. Tapi biasanya ini mahasiswa nggak ada juga yang menonton. Padahal zaman kita dulu kuliah kan itu ya, apa namanya, ibaratnya itu rekaman kuliah itu kan sangat sangat berharga gitu kan. Iya, betul. Saya itu kuliah itu dulu rekamannya itu suara. Bayangin ngeliatin slide terus ngedengerin suara dosen itu. Jadi kan nggak relate. Kalau video kan kita bisa tahu kan, oh lagi bahas ini gitu. Dulu dengerin suara, bayangin. Sekarang udah bisa lihat apa namanya, lihat videonya, Pak Abdunya di situ, lagi ngomongin slide-nya di situ kan gitu. Tapi mahasiswa memang ya itulah
Nggak tahu, Pak Habib. Mungkin kalau di tempat lain agak kompetitif atau gimana. Mahasiswa Kalau yang di sekarang Tiara ya agak. kayaknya nih. Hebat nih kalau yang sekarang. Pak Abdul juga boleh nanti ya slide-nya di sini karena nanti ada dokumentasi-dokumentasi yang perlu kita kumpulkan Oke, bersama siap. administrasi. Sini slide-nya tadi. Kemudian rekaman kuliah nanti di sini. Nanti Pak Habib ubah jadi pertemuan 1 ya ini ya. Pertemuan Oke. 1. Oke, itu aja dari Pak Habib. Pak Habib, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita akhiri kuliah siang hari ini. Pak Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Sore. Pak Habib. Maaf Pak Habib. Pak Habib masih ada, Pak? Ya, bentar Pak Habib. Stop recording dulu ya.